dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, halo selamat malam pemirsa. Sebagai referensi untuk Anda mempersiapkan perjalanan arus balik Lebaran tahun ini, kami akan rangkaian informasi terkini seputar pelaksanaan mudik yang tahun ini menjadi mudik pertama usai dari pencabutan resmi dari PPKM, dan liputan kami bisa menjadi referensi Anda untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan hingga persiapan arus balik Anda lebih maksimal. Inilah pemirsa Monitor Mudik bersama saya Hamdan Al-Kafi. Kita jaga semangat silaturahim di tahun ini. Pemirsa, di hari terakhir puncak arus balik gelombang kedua, kondisi Pelabuhan Merak, Banten terpantau ramai lancar, sementara itu volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama terpantau meningkat namun masih dalam kondisi normal. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN Arneta Butar-Butar dari Pelabuhan Merak, Banten, dan Devi Syafira dari gerbang tol Cikampek Utama. Kita terlebih dahulu menyapa Arneta. Arneta, selamat malam, bisa digambarkan situasi terkini dari Pelabuhan Merak usai gelombang kedua arus balik? Selamat malam Alka dan pemirsa. Untuk kondisi terkini di Pelabuhan Merak saat ini memang terpantau lengang, namun tadi sempat ada bongkaran kapal yang baru saja menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, dan hal tersebut sempat mengakibatkan lalu lintas di Pelabuhan Merak ramai lancar, dan memang tadi di dermaga 7, dermaga 6 atau di dermaga eksekutif sempat ada bongkaran sehingga jalan dari menuju pintu keluar dari Pelabuhan Merak sempat tersendat sebentar, namun langsung terurai karena kendaraan langsung keluar begitu. Dan juga untuk data dari ASDP memang kendaraan yang keluar dari Pelabuhan Merak sendiri didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 4, roda 2, dan sedikit dari truk logistik. Dan memang pada hari ini tercatat sudah ada sebanyak 803.000 lebih kendaraan yang menyeberang, dan total kendaraan sejauh ini dari H-10 sebelum Lebaran hingga Sabtu kemarin itu tercatat sebanyak hingga tanggal 22 April maksud kami sudah ada 920.000 lebih penumpang yang menyeberang. Dan dari tanggal 23 April hingga minggu kemarin sudah ada 87% pemudik yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dengan demikian sekitar 13% pemudik lagi belum kembali dari Pulau Sumatera hingga ke Pulau Jawa. Dan sedangkan untuk total kendaraan yang telah kembali dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak atau dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa sudah ada dari arus balik pertama hingga minggu kemarin. Hari Minggu kemarin sudah mencapai 180.000 lebih unit atau 84% dari total penyeberang. Dan memang dari H-10 sebelum Lebaran hingga Lebaran di hari kedua tercatat ada 213 lebih ribu unit kendaraan yang telah menyeberang. Dengan demikian 16% kendaraan lagi belum kembali ke Pulau Jawa. Dan kalau dijabarkan dari data tersebut untuk roda 2 sendiri memang dari sehari setelah Lebaran atau di tanggal 23 April di hari Minggu hingga tanggal 30 April kemarin tercatat 91% dari jumlah pemudik yang telah menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera, dengan sehingga masih ada 9% lagi yang diprediksi akan kembali ke Pulau Jawa. Dan untuk mobil pribadi sendiri yang meninggalkan Pulau Sumatera untuk di arus balik gelombang kedua kemarin tercatat 100.000 atau 91% mobil yang telah kembali dari total 110.000 kendaraan, artinya 9% atau 9.000 mobil belum kembali ke Pulau Jawa. Dan memang dari data ASDP hingga tadi pagi ada peningkatan kendaraan yang cukup signifikan, dan angka tersebut tentunya terus meningkat hingga pukul sekarang. Dan untuk
jumlah kapal yang telah beroperasi dari Bakauheni menuju Pelabuhan Merak memang ada peningkatan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, karena memang tadi ada 43 unit kapal yang telah beroperasi dan untuk total realisasi penumpang sendiri menaik cukup signifikan, yakni 97% atau sejumlah 138 unit kendaraan. Tadi memang kami pantau jumlah kendaraan pribadi yang menyeberang cukup naik atau volumenya cukup meningkat, dan untuk total kendaraan sejumlah dari kendaraan pribadi seperti roda 4, roda 2 dan truk logistik naik cukup signifikan, yakni 108% atau 32.000 lebih unit yang telah menyeberang dari Bakauheni menuju Pelabuhan Merak per hari ini. Dan jika tadi kendaraan pribadi naik 97%, nampaknya kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor naik lebih signifikan, yakni sejumlah 289% atau mencapai 13.000 unit. Angka tersebut memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan gelombang pertama arus balik, dan juga memang untuk logistik sendiri malah mengalami penurunan sebesar 20%, sejumlah 2.000 unit. Meski demikian, dari arah Merak menuju Pelabuhan Bakauheni terpantau memang masih ada kendaraan yang menyeberang, dan data dari ASDP menunjukkan peningkatan angka kendaraan yang menyeberang, yakni dari pagi tadi sudah ada kendaraan yang menyeberang dari Pulau Jawa hingga Pulau Sumatera itu sejumlah 10.000 lebih unit atau naik 7%. Sedangkan untuk total penumpang sendiri yang menyeberang dari Pulau Jawa hingga Pulau Sumatera naik 19% atau sejumlah 59.000 unit. Dan lagi-lagi kendaraan roda 2 memang mendominasi penyeberangan ini, yakni 82% naik kalau dibandingkan dengan periodisasi yang sama pada tahun lalu atau sejumlah 1.500 unit. Dan untuk roda 4 sendiri naik 22%, sejumlah 7.500 unit dan 7.500 unit maksud kami. Dan untuk truk logistik sendiri mengalami penurunan sebesar 54%, sejumlah 1.000 lebih unit dari total kendaraan yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Semangat silaturahmi, kembali ke studio Olka. Baik Aneta, terima kasih laporan Anda situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten usai gelombang kedua arus balik. Kita bergeser situasi terkini di Tol Cikampek. Ada Devi di sana. Hingga malam ini seperti apa? Rekayasa lalu lintas apa saja yang masih coba diberlakukan di sana? Ya, Alka dan juga pemirsa, hingga malam hari ini situasi di Tol Cikampek Utama terpantau ramai dan lancar. Namun kami sempat melihat tadi ada antrian yang sedikit saja, yaitu sekitar 10 meter karena pada proses pembayaran di gerbang tol menuju ke Jakarta. Antrian ini juga disebabkan karena pengguna jalan ataupun pengemudi yang lupa atau kehabisan saldo elektronik sehingga sempat terjadi antrian ataupun ketersendatan yang sedikit saja. Kalau berbicara mengenai volume kendaraan, sampai dengan malam hari ini sudah ada lebih dari 48.000 yang menuju ke arah Jakarta. Dan juga kalau di total ataupun diakumulasikan yang menuju ke arah Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama ini ada 129,85%, yang artinya meningkat dari lalu lintas normal biasanya. Nah, sementara itu untuk rekayasa lalu lintas yang saat ini masih diberlakukan adalah one way dan kontraflow. Yang mana one way ini diberlakukan dari kilometer 414 Kali Kangkung menuju kilometer 72 Cikampek, yang akan diberlakukan rencananya pada pukul 12 malam nanti. Namun kita melihat ketika H-3 jam sebelum masa pemberlakuannya habis, masih terjadi peningkatan volume kendaraan ataupun penumpukan kendaraan, maka tidak menutup kemungkinan akan tetap diberlakukan. Namun ketika nantinya H-3 jam sebelum masa berlakunya habis, sudah tidak terjadi peningkatan volume kendaraan ataupun dari pantauan CCTV dan petugas polisi di lapangan, maka sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, sementara untuk kontraflow sama seperti one way, yang itu akan dilakukan atas diskresi kepolisian yang rencananya diberlakukan hingga pukul 12 malam nanti. Namun sama seperti one way yang tadi saya sebutkan, bahwa kalau misalnya ini masih terjadi peningkatan ataupun volume kendaraan yang meningkat, akan masih diberlakukan hingga batas waktu yang ditentukan atas diskresi kepolisian. Sementara untuk antisipasi lain yang dilakukan pihak Jasa Marga, terutama pada puncak arus balik yang sudah terjadi kemarin hingga hari ini, adalah menambah gardu tol yang saat ini berjumlah 30, yang mana 26
6 dioperasikan untuk menuju ke arah Jakarta dan juga 4 dioperasikan untuk menuju ke arah Transjawa ataupun Jawa Tengah. Dan juga mengoptimalkan 30 unit mobile reader untuk memaksimalkan saat proses transaksi. Sehingga ada rekayasa lalu lintas, kemudian juga ada berbagai antisipasi ini dilakukan agar tidak terjadi kepadatan ataupun mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi terutama pada puncak arus balik. Sehingga pengguna jalan ini dihimbau untuk tetap berhati-hati dan juga mengikuti rambu lalu lintas untuk tidak berhenti di bahu jalan, kemudian juga mengisi saldo elektronik agar tidak terjadi ketersendatan ataupun hambatan antrian saat berada di gerbang tol pembayaran, kemudian juga menjaga kesehatan dalam kondisi prima, kemudian juga keadaan kendaraan dalam kondisi yang baik. Nah, untuk one way ini juga masih diberlakukan, Alka, sehingga pengguna jalan ataupun pengemudi dari arah Jakarta yang akan menuju ke Transjawa ini nanti dialihkan ke tol Cikampek kilometer 72, kemudian diarahkan ke Jalan Nasional Pantura ataupun arteri. Sementara untuk dari arah Jakarta yang akan menuju ke Bandung, ini tetap berlaku normal seperti biasa. Sementara demikian, Alka, kembali ke Anda, semangat silaturahmi. Baik, terima kasih Devi dari Tol Cikampek, dan sebelumnya ada Herita Butar-Butar dari Merak Bakauheni. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pada malam hari ini arus lalu lintas jalur arteri Pantura Simpang Jomin khususnya Karawang, Jawa Barat menuju ke arah ibu kota Jakarta terpantau ramai lancar. Sedangkan yang menuju ke arah timur terpantau ramai cenderung melambat imbas dari penerapan one way dan juga kontraflow di ruas tol. Dapat Anda saksikan situasi terkini arus lalu lintas jalur arteri Pantura Simpang Jomin Karawang, Jawa Barat menuju arah ibu kota terpantau ramai lancar. Sementara itu, lalu lintas yang menuju ke arah timur terpantau cenderung melambat. Ini adalah imbas dari penerapan one way dan kontraflow di ruas tol. Lalu lintas pada malam hari ini didominasi kendaraan pemudik. Pemirsa, kami ingatkan untuk Anda dan juga saya sendiri untuk tujuan mudik adalah menumbuhkan semangat silaturahim dengan perhitungan yang matang. Anda bisa mewaspadai kepadatan arus balik. Informasi arus balik akan terus kami hadirkan untuk Anda 24 jam di Metro TV. Dan sekian Montir Mudik kali ini, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh